Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum. Al-ayah. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u silahul mu'minin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, para jamaah muhibin yang selalu setia, yang sama-sama saya hormati, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Amin. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji ke Allahu Rabbul Izzati, Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat yang kita rasakan saat ini. Di antara yang paling utama adalah nikmat Islam wal iman, nikmat sehat jasmani dan rohani. Nikmat kita semuanya itu wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita melaksanakan sejumlah perintah Allah, menjauhkan diri dari apa yang Allah larang. Itulah sebagian kita tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang menjemput kita untuk nanti menjemput dalam masa sekarang dan yang masa akan datang. Tujuannya adalah lis'adati fid dunya wal akhirah, yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah beliau Nabi kita Nabi Muhammad al-wasitatul kubra ila ni'matil imani wal islam. Tidak lupa lagi salawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para atba'at tabi'ina, dan khususnya umumnya kita semua selaku umatnya, umat yang dimana di akhir zaman ini yang penuh sangat dengan resiko kalau tidak kita diperkuat dengan akidah, keimanan, kita tentunya dapat tergoda oleh rayuan iblis laknatullah. Jamaah yang saya cintai, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara kajian atau dalam acara kita mengupas masalah-masalah sekelumit, di mana masalah-masalah ini kadang kita tidak tahu, kadang-kadang kita meragukannya, yaitu tentunya dalam urusan ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala wasilahnya kita mengadakan pengajian. Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas semua dosa-dosa kita, diberikan kita kelapangan rezeki, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala kalayan atau umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, langsung saja dalam sesi kali ini kita konteksnya yaitu tanya langsung menjawab. Saya insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan semampunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya ada jawaban-jawaban yang kurang tepat, itu sudah barang bukti, itu sebagian dari kebodohan saya. Tetapi ini mudah-mudahan sesuai dengan aturan-aturan atau syariat undang-undang agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian semua kepada orang yang ahlinya, in kuntum la ta'lamun, kalau kita tidak tahu tentang sesuatu itu masalah. Maka jangan mentang-mentang kita jadi manusia diberi akal, diberi mata dan lain sebagainya, janganlah kita tidak bertanya. Itu harusnya kita bertanya. Supaya apa maksudnya? Supaya kita timbul keyakinan dalam ibadah dan kita melaksanakannya dengan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kepada jamaah atau kepada seseorang yang di depan atau di belakang, silahkan bertanya. Insya Allah saya menjawab. Siapa itu ya Mas? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di sini ada pertanyaan. Iya. Pertanyaan ini adalah mengenai tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa setiap orang sebelum memanjatkan doa dianjurkan terlebih dahulu bertawasul? Bukankah kita bisa langsung sendiri meminta doa kepada Allah supaya doa kita terkabul? Ini apa sebabnya kita harus bertawasul dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Iya. Itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, cukup bagus. Pertanyaannya lumayan, kita kadang tidak mengetahui atau tidak ngeh tentang masalah tawasul. Ya, ibarat tawasul itu kan kita memanjatkan doa atau sesuatu keinginan kita. Maka pertanyaan tadi adalah, apakah kita harus bertawasul kepada Nabi Allah Muhammad alaihissalam? Bukankah kita sendiri yang meminta atau berdoa? Kenapa tidaklah langsung saja kan? Itu. Jadi ada yang langsung, ada yang bertawasul. Sebelum saya menjawab, saya kasih contoh dulu sekelumit tentang tawasul. Kita misalnya contoh kecilnya aja, mau tujuannya ke Jakarta, ya, mau ke Jakarta, kita mau ada sesuatu ke Jakarta. Terus kan kita ke Jakarta itu butuh sesuatu, yaitu adalah kendaraan. Misalnya baik itu angkutan umum atau pribadi, otomatis itu ada yang mengantar. Misalnya angkutan umum kan ada supir, kita itu diantar oleh supir ke Jakarta. Bukankah kita juga bisa kan sendiri ke Jakarta tanpa misalnya supir atau angkutan umum? Itu logikanya masuk semua, entah itu tawasul atau sendiri. Jawabannya kembali kita kepada ayat tadi,
Insya Allah manusia di alam dunia ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada ketentuannya. Ketika kita hidup di dunia pasti membutuhkan banyak kebutuhan, di antaranya tentang urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka kita sebagai manusia harus berdoa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Di ujung ayat, "Falyastajibu li wal yu'minu." Ud'uni, berdoalah kalian. Kepada siapa? Kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, maka aku akan menijabah doa-doa kalian. Tapi di ujung ayat, falyastajibu li, maka kalian semua harus juga mengkabulkan atau mengijabahi li, tentang keadaanku, tentang kebutuhanku. Jadi artinya kita berdoa, kita memanjatkan doa itu harus ada aturan-aturannya, harus ada semacam adab-adab dalam doa. Jawabannya adalah ketika kita tawasul, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan sahibus syafa'ah. Sahibus syafa'ah yang mempunyai syafaat pertolongan. Semua dia mengetahui yang zahir, yang batin. Nabi Muhammad SAW diibaratkan itu sebagai jembatan untuk menuju kita ke masa di mana masa itu adalah masa kebahagiaan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, di mana kalian berdoa atau membutuhkan sesuatu, maka bertawasulah kepadaku. Nah, ini sudah anjuran Rasulullah SAW. Bukannya kita tidak mampu, artinya kita pertama tawasul dulu kepada Nabi Allah Muhammad alaihi salam, terus kepada sahabatnya, terus kepada tabi'in, atba'at tabi'in, baru kita memanjatkan doa. Itu tawasul adalah wasilah atau pelantara yang membawa. Contohnya aja kita kalau melamar pekerjaan, misalnya kita datang ke satu pabrik, tanpa ada pelantara pasti otomatis kita kesulitan. Kalau ada pelantara, ada petunjuk, misalnya ada yang bawa, ada yang mempersilahkan masuk, ininya itunya sudah diatur, ini akan sesuai antara ada yang wasilah dan tidak wasilah. Nah, pelantara, maka di dalam kitab, salah satu keterangan dalam kitab, di mana sebagai manusia hendaknya kita untuk memanjatkan doa itu sunnahnya bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu adalah sebagai wasilah al-wasitatul kubro, dia adalah pelantara yang amat sangat besar, di mana kita semua umatnya membutuhkan tawasul, membutuhkan wasilah atau asbab pelantara. Sebab antara kita sama Allah, kita manusia biasa, banyak dosa, banyak hijab-hijab antara kita sama Allah. Bukannya Allah tidak mendengar, bukannya Allah tidak mengkabulkan atau mengijabahkan doa-doa kita. Karena kita itu antara diri kita sama Allah itu banyak hijab, banyak noda, banyak dosa yang kita lakukan. Maka dengan hijab itulah doa kita akan tergantung di langit. Doa kita belum sempat naik, belum ditaikan oleh malaikat. Karena apa? Banyak kendala. Nah, inilah harus kita koreksi diri dulu kita. Nah, makanya disunahkan untuk kita berupaya memanjatkan doa adalah melaksanakan wasilah atau tawasul kepada Nabi Allah Muhammad alaihi salam. Sebab
Semua yang kita tawasulkan, entah itu baca sholawat atau hadarat, itu Nabi Muhammad SAW mengetahui doa kita nanti dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dipanjatkan. Nah itu doa, hukumnya doa atau permintaan semua kebutuhan itu hakikatnya semuanya Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan semuanya. Tapi kalau ada pertanyaan, kenapa sih saya udah doa ini itu, udah tawasul macam-macam, tapi ya buktinya sekarang begini-begini aja. Nah ini rahasia Allah namanya, ada hikmah di balik doa kita. Kadang-kadang Allah mempending doa kita, pengen sesuatu belum terkabul, itu hikmah Allah. Allah yang mengatur rahasianya. Semua itu ada hikmah di balik rahasia doa kita tidak terkabul. Kenapa? Nah ini ada makom-makom masing-masing. Kalau seandainya si A dikabulkan doanya, lalu nanti akan berubah pikirannya, akan berubah tabiatnya. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala atau rahasia Allah Subhanahu wa taala, itu tidak kita bisa ketahui. Makanya jangan bosan-bosan berdoa, jangan bosan-bosan tawasul. Intinya, kesimpulannya, tawasul hukumnya adalah adab-adaban ketika kita berdoa. Itu juga dianjurkan oleh para ulama, di mana kita kalau membacakan doa maka disunahkan kita bertawasul kepada Nabi Allah Muhammad, kepada para sahabat, pada tabi'in, para ulama, terus aulia-aulia Allah, semua kita tawasulkan. Baru kita setelah bertawasul kepada Kangjeng Nabi Allah Muhammad alaihissalam dan lain sebagainya, maka disitulah kita panjatkan doa. Nah ini baru namanya la'alla. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita rapih dalam susunan bikin tawasul, baru kita panjatkan doa, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan doa kita dikabul. Itu logikanya kayak tadi aja. Jadi di mana kita butuh sesuatu, misalnya untuk melamar pekerjaan atau apapun, kan kita harus menyusun dulu, misalnya A, B, C terus sampai wasilah sampai sini. Enggak langsung kita pengen kerja langsung dapat gaji, enggak kan, misalnya harus asbab dulu, tawasul dulu. Kepada siapa kita bertawasul? Yaitu adalah yang paling utama kepada Nabi Allah Muhammad alaihi salam. Di antaranya tawasul itu kita memanjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mengerti atau paham tentang masalah tawasul. Bukannya tidak, yang perorangan misalnya enggak tawasul, misalnya saya emang enggak tawasul, langsung aja malam-malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak, tidak apa-apa. Cuman kalau di dalam akhlak Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu namanya kurang bagus. Kurang bagusnya apa? Ya kita tidak merasa lemah diri, tidak tawadhu kalau bahasa Al-Qur'annya. Kalau kita tawadhu, doa itu kan harus tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah dengan ketawadhuan kita, dengan lemah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tawasul, insya Allah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok, lusa, atau kapan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita melaksanakan sesuai aturan. Mungkin itu saja jawaban, mudah-mudahan cukup dimengerti. Alhamdulillah, Mas ya, pertanyaannya. Jadi kita dianjurkan, disunahkan untuk bertawasul. Kalau sendiri langsung panjatkan doa tidak apa-apa, cuman kurang bagus, akhlak kita kurang bagus dalam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.